Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya kembali mengundang sahabat saya yang juga merupakan salah satu influencer dan juga aktor ternama di tanah air. Siapa lagi kalau bukan Ibnu Jamilo. Welcome. Hey, Bung Binder. Senang banget akhirnya kita bisa balik lagi di sini di Bola Bung Binder. Ini nama segmennya apa, Bung? Ini Bincang Bareng Binder. Bincang Bareng Triple B juga. Triple B juga. Ya, Triple B juga. Dan thank you for coming again. Sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Thank you juga, kalau Ibnu ini sangat sibuk, jadwalnya super padat, tapi walaupun timnya sekarang kemungkinan degradasi, iya kan di Premier League, di Liga Inggris kemungkinan luar degradasi. biasa. Tapi cintanya dengan Manchester United luar biasa loh. Never die, bro. Never die kan? Never Tapi die. menurut lu Stay aja Stay lah. di Premier League. Stay, karena ganti pelatih, ganti apapun kayaknya bukan jawaban ya. Tapi ya udah untuk jalanin aja dulu lah. Jalanin aja deh. Nanti lihat musim depan. Anggap aja season ini adalah season uji coba. Oke. Bongkar pasang pemain. Iya. Terserah Amorim deh. Amorim mau ngapain aja bebas. Iya, karena konsep dia juga kan lain. Iya. Berubah. Tapi satu hal yang gua ngelihat dan gue salut kepada Amorim, bisa dia usir tuh Rashford. Itu. Iya kan? Itu kan untouchable loh, teman-teman. Betul. Bisa diusir. Ten Hag kok takut malah Ten Hag usir Ronaldo. Salah Iya, kan? Iya, benar. Tapi selain juga adalah pecinta dari Manchester United atau supporter loyal, kita semua tentu tahu ya bahwa Ibnu juga adalah pecinta dari timnas Indonesia. Bahkan sering Garuda sekali sampai mati. Iya, betul. Sama. Kita semua ya kan Garuda di dada Garuda. kita. Ya kan? Jadi memang Ibnu juga biasa nonton pertandingan-pertandingan timnas di stadion, dan Betul. yang saya respect dari Ibnu adalah dia adalah influencer yang netral ya. Jadi itu yang saya suka dan saya respect. Tidak banyak orang loh yang saya respect. Ibnu juga tahu karena dia netral, apa adanya sesuai dengan fakta dia bicara, dan oleh karena itu memang saya sangat senang dia bisa kembali lagi ke sini. Kita ngobrol-ngobrol yang santai lah tentang timnas. Saya Ya kan? lebih suka jadi manusia bebas, bro. Lebih sunyi, enak mau kemana aja bebas. Enak kan mau kemana aja, kita mau ngomong apa aja. Tapi kita kan bukannya menghina atau menghujat, nggak ada. Itu pilihan. Iya, Nggak dan apa-apa. itu bukan style kita. Iya, bukan. Bukan. Pilihan. Kita memberikan pemahaman supaya Iya. netizen kita ini juga adem-adem aja, gak perlu emosi. Nggak ya perlu kan? emosi. Nggak perlu, ada banyak urusan lain di hidup kita. Betul. Nggak semuanya tentang sepak bola. Nah, betul. Tapi di episode kali ini biasa kita akan bicara tentang sepak bola, Yes. bukan MU. Ya, MU biarkan saja berproses. Tapi seperti biasa tentang timnas Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa pada tanggal 20 Maret nanti H-6 loh. Ya, H-6 timnas Indonesia akan bermain di Sydney, Australia, dan itu adalah pertandingan yang sangat penting, bro. Nah, kan banyak nih sekarang, bro, di sosial media. Kalau yang gua ngelihat, oke, mungkin juga gua salah, bahwa begitu banyak komentar dari mayoritas supporter kita yang walaupun timnas Indonesia ini belum main nih, belum main kan, Ya, belum belum. juga berkumpul nih para pemain, Belum. tapi mereka sudah merasa timnas akan menang di Sydney. Iya, coba baca komentar-komentarnya, yakin, Iya. which is nggak masalah, nggak salah juga, Betul. boleh kita optimis. Optimis bagus, tapi harus tetap realistis, bro. Nah, itu. Kalau gue di kepala Iya. gue selalu menanamkan itu. Iya. Optimis boleh. Kayak gue nonton MU lah. Setiap nonton gue pasti selalu punya rasa optimis. Iya. Tapi kan harus realistis juga. Harus realistis Siapa juga. lawannya, Iya, betul, kekuatannya betul. seperti apa, Betul. kondisi tim seperti apa. Yes, you are 100% right. Dan yang gue khawatirkan, jangan sampai ada over expectation. Ekspektasi setinggi luar angkasa. Setinggi langit ke-7, bro. Luar angkasa udah Luar langit angkasa. keberapa lah itu ya kan. Tiba-tiba hasilnya nggak sesuai ekspektasi kita. Iya. Tahu-tahu nanti emosian Iya. di sosial media. Makanya itu tugasnya salah satunya Bung Oh, iya, Binder juga tuh. untuk mengajak para Betul. pencinta sepak bola Yes. berpikir realistis juga. Iya, Boleh iya. kita punya cita-cita tinggi, Betul, harapan betul. tinggi, optimis tinggi, Iya. tapi ketika kita menghadapi sesuatu yang masalah memang realitanya tidak sesuai dengan kenyataan, ya harus terima. Harus terima. Dan kita coba perbaiki sama-sama. Apa ini masalahnya? Iya. Gitu. Dan secara fair. Secara fair. bukan membela siapa-siapa. tapi Bukan fair. masalah subjektif ya. Iya, betul. Iya. Oke. Jadi ini yang tadi gua katakan. Iya. Optimismenya sangat tinggi. Walaupun kita tahu sekarang pelatihnya sudah beda. Bukan Sintayong lagi tapi Peter Kluivert. Tapi rasa optimisme itu sangat tinggi. Iya. Nah, lu ngelihat rasa optimisme seperti ini di sosial media yang sebegitu tinggi. Gimana nanti kira-kira peluang dari timnas kita? Yang gua khawatir jangan sampai para pemain juga membaca ini. Iya. Tiba-tiba jadi semacam Over beban confident. bagi mereka di atas lapangan. Iya. Karena banyak pemain juga yang
gue baca di mention. Kan netizen biasa kan, Betul, mention. Mention. Dan ada banyak akun sosmed yang membahas timnas, mention mereka. Iya. Yang gue khawatir jangan sampai terpengaruh kepada para pemain. Iya. Nah, kalau menurut lu gimana? Menurut gue gini, pertama mungkin wajar ketika pencinta sepak bola Indonesia punya rasa optimis yang tinggi. Pertama mungkin suasana pelatih ya. Posisi pelatih kan baru nih, ada beberapa nama-nama baru, nama-nama besar yang memang digadang-gadang akan mengubah sepak bola Indonesia dan menaikkan atau mengupgrade sepak bola Indonesia. Terus yang kedua kita juga dapat skuad baru lagi, gitu, yang memang ya Liga 1-nya sebenarnya muka-muka lama, ada satu nama aja yang belum tentu juga ikut. Betul, itu dia. Septian Bagaskara. Kalau kita lihat memang penampilannya bagus, tapi kan karena faktor bagus itu ada faktor pendukungnya, bro. Ada karena teammate-nya bagus, kondisi timnya juga bagus. Kecuali dia bagus sendirian di sebuah tim yang memang lagi terpuruk, itu mungkin luar biasa, bro. Betul. Dewa United kan sekarang berada di posisi nomor 2 di bawah Persib Bandung. Jadi ada banyak faktor juga, dan seperti tadi Bung Binder bilang juga, ini belum tentu dibawa ke 23 pemain. Belum tentu. Tapi apapun itu, yang jelas kalau buat gua nih, gua akan melihatnya nanti di lapangan, data dan faktanya yang terjadi. Jadi maksud lu pembuktiannya nanti di atas lapangan lah? Di atas lapangan. Gua nggak mau berandai-andai, gua nggak mau bicara manis, gua nggak mau overconfidence. Tapi yang jelas kalau ditanya peluang, kita punya peluang. Tapi yakin menang, belum tentu. Ya, semua itu 90 menit yang akan menjawab. Dan itu juga bagaimana kinerja dari pelatih baru ini untuk meramu puzzle-puzzle yang sudah disiapkan. Nah, ini kan lu ngomong puzzle, tapi kalau gua ngelihat ini sebetulnya kepingan puzzle-nya udah ada semua. Nah, itu. Loh, karena tadi seperti yang lu katakan tambahan squad artinya kan tambahan pemain. Emil masuk. Artinya ada pelapis bagi Martin Pas. Joey Pelupesi masuk. Kita perlu pemain yang kuat di tengah seperti Tom Hay dengan Joey pemain yang matang. Kita harapkan pendaftarannya on time nih, supaya dia bisa ikut. Terus Dean James tambahan pemain lagi yang bisa bermain di belakang. Artinya Ole Romeni, ya, sorry, gue lupa, betul. Yang belum main, tapi sudah beres, dia lebih awal. Sektor depan kan selalu jadi kendala itu di era pelatih sebelumnya, bro. Betul. Nah, ini dapat lagi senjata baru. Betul. Nah, artinya kan kalau kita lagi nyusun teka-teki ini atau puzzle ya, ini kan keping-kepingannya kan ini sudah ada nih. Tinggal ditaruh, kemudian coba cari formula yang pas agar semua kepingan ini menjadi puzzle yang sempurna, yang tersusun dengan rapi. Betul. Nah, menurut lu sekarang, bro, ini gue harus realistis, ya kan ya, teman-teman, harus realistis bahwa begini, nggak ada friendly match, nggak ada, ya kan? Para pemain akan berkumpul beberapa hari lah sebelum nanti main lawan Australia, dan mereka travelingnya juga jauh, ya kan, dari Eropa tentu ke Oceania itu jauh. Ini waktunya singkat nih. Yang keempat, ya kan, pelatih baru. Nah, gimana caranya bisa menyusun ini semua? Dengan sekarang kepingan yang sudah tersedia loh. Karena kan sekarang yang lagi rame di sosial media, wah ini waktunya mepet. Ya kan, apa mungkin? Walaupun para supporter mayoritas kita merasa kayaknya menang nih di Sydney. Tapi ini waktunya mepet. Sebenarnya kalau kita lihat juga, bro, ini kan nggak serta-merta mereka baru nih. Mereka berkumpul kan nggak gitu juga. Mereka artinya udah pernah ketemu nih di era pelatih sebelumnya. Betul. Sebagian besar ya, kerangka besar. Boleh dibilang 85% loh, bro. Mungkin memang ada 1-2 pemain yang baru. Tapi yang bisa disikapin juga kalau menurut gua, kita lawan Australia juga udah pernah punya pengalaman. Ya di GBK, iya kan, dan kita dapat poin 1 poin dari dia. Karena itu pelatih dia dipecat. Si Graham Arnold pada saat itu. Iya, pelatih yang Australia. Nah, sekarang kan pelatih baru lagi. Nah, jadi menurut gua inilah tugas job desk dari jajaran pelatih untuk bisa meracik yang tadi bro bilang, kepingan puzzle gimana supaya bisa menemukan formula yang bagus, yang apik. Tapi yang jelas formula yang bagus adalah bukan formula bertahan, bro. Dicamkan itu. Ini bukan cuma lu yang katakan, banyak sekali di sosial media. Sorry. Kalau sekarang kita ngelihat pemain-pemain yang dipanggil, ya nanti akan menjadi 23 pemain, tapi mayoritas juga ada di back. Nah, lu bisa ngomong jangan main bertahan. Ini apa yang membuat pikiran lu bahwa jangan main bertahan deh? Karena gini, pertama,
didatangkannya pelatih baru itu ingin mengupgrade permainan sepak bola Indonesia. Mengupgrade maksudnya mengubah lah. Mengubah. Nggak defend and counter Betul. seperti sebelumnya. Betul. Nggak main pragmatis seperti Nggak main sebelumnya. pragmatis Oke, itu sebelumnya. betul, itu Ya, betul. karena memang Itu sebelumnya gue juga bisa memaklumi karena memang core permainan kita, pemain-pemain kita lebih banyak DNA-nya bertahan, bro. Iya kan? Jaitzes, Hilgers, siapa lagi? Verdong, Sandy Walsh, Hapner, Iya, itu betul, lebih banyak betul, tuh bertahan betul. gitu. Rizky Ridho, kekuatan kita memang Yes, di situ, tidak iya. dipungkiri. Tapi dengan adanya pelatih baru ini, adanya puzzle-puzzle yang memang yang ada kekurangan atau mungkin Udah ditambah, di iya sini. betul. Nah, DNA dari jajaran pelatih ini juga memang kan kelihatannya dari Iya, iya. negeri yang memang Iya. menganut sepak bola menyerang, bro. Benar. Dengan adanya mereka, Betul. ya kita harapkan Indonesia bisa berubah menjadi sebuah sepak bola yang atraktif, Oke. lebih menyerang, Iya. berani mungkin menguasai bola, Oke. berani mengambil inisiatif serangan, Oke. tidak hanya menunggu. Karena kalau dilihat juga yang kemarin kita bilang, yang tadi gue bilang, kita udah pernah punya pengalaman lawan Australia. Walaupun pada saat itu defend total. Defend total. Iya kan? Padahal Tapi itu kan- kesempatan kita juga untuk menang. Betul, dan Waktu main kita di udah GBK. tahu nih permainan Australia seperti apa. Gitu. Untuk Alex Parstor, Lanzar, Kluivert, Pasti mereka sudah mempelajari. harus. Harus, Kalau ya. mereka nggak pelajari sangat berbahaya, bro. Iya benar. Dan gue sepakat sama lu dan juga dengan sebagian supporter kita bahwa kemungkinan memang style of play akan berubah, ya kan? Tapi ini main away di Australia loh. Kalau Indonesia kalah ini agak berat juga. Apakah resiko ini menurut lo ini hanya menurut perkiraan kita ya teman-teman ya. Jadi kita hanya memberikan analisa kita berdasarkan sudut pandang kita, bukan kita ingin menjudge, ya kan? Enggak. Nggak ada unsur judge di Ya sini. nggak ada. Jadi kira-kira berani gak nih ngambil resiko? Udah kita pegang penguasaan bola, kita serang Australia. Nah, itu juga bisa akan Karena sangat ini berbahaya. karena ini first match juga. Betul. Bagi Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Betul. Dan asistennya. Betul. Ini kan balik lagi kayak 0-0 lagi, iya, bro ya. Iya, apakah resiko ini berani diambil? Karena kita udah 6 poin loh. Akan sangat riskan kalau menurut gua Oke. langsung mengambil inisiatif serangan atau langsung Dari awal? Iya. Dari awal? Dari menit awal. pertama ini Iya, resiko? Iya. Oke. Kalau menurut gua ya, Oke. gua akan ngelihat lebih ke reading game dulu. Kita lihat 15 menit pertama, respon lawan seperti Yes, apa, yes. kekuatan lawan seperti Yes, apa. yes. Di situ juga pelatih harus bisa. Iya, iya. Gue yakin lah, pasti sekelas pelatih Lanzar, Pastor, Kluivert Iya. itu pasti akan reading the game. Oke. Dia melihat, oh di sini kita bisa Iya, iya, maksimalkan. Oh di sini ternyata dia Iya. kuat. Iya. Itu yang memang harus diperlukan. Iya. Pentingnya pelatih itu kan membaca permainan Yes. dari luar lapangan Iya, seperti itu, iya, bro. betul, karena nanti akan ada yang namanya plan B. Betul, akan sangat blunder juga atau bunuh diri ketika kita langsung menyerang pasti. Patrick Kluivert menguasai bola langsung menyerang timnya. Iya, resiko juga. Resiko, ini Australia, bro. Betul. Gitu, bro. Tetap saja mereka adalah tim yang lebih matang. Betul. Karena mereka teman-teman sudah terbiasa main di kualifikasi Piala Dunia dan langganan Piala Dunia. Itu dia. Dan sekarang Australia melihat Indonesia sebagai rivalnya. Nah, Ini yang hebat loh. itu kan sebuah pandangan yang harus kita apresiasi ya. Oh iya betul. Ya, ini sesuatu yang positif. Positif. Kenapa mereka sekarang pandang Indonesia adalah rival mereka untuk lolos ke Piala Dunia? Karena bro, sekarang yang gue lihat di materi pemain, 20 pemain ya teman-teman, 20 pemain kita bermain di Eropa, berikut Marcelino. Walaupun 20 ya? 20, walaupun Marcelino jarang mendapatkan menit bermain, tapi kalau nggak salah main di Oxford U21 dia. Iya. 20 pemain loh. Berarti nanti cuma 3 orang dari Liga 1. Ya, sepertinya akan seperti itu. Sepertinya. Iya, sepertinya. Kalau Karena misalnya lolos semua itu ya. dengan catatan Emil, Dean James, dan Joey masuk. Masuk, betul. Dengan catatan itu, ini berikut dengan 3 pemain dan Begot belum ada loh. Iya. Kalau ada Begot, Begot. artinya ada tambahan pemain lagi yang bermain di luar negeri. Di luar negeri. Jadi ini artinya timnas Indonesia materi pemain ini sudah standar Eropa, bro. Standar Eropa. Tapi mainnya di Asia. Di Asia. Artinya kita punya advantage dong, kita punya keunggulan dong. Betul. Iya dong, kita punya materi pemain yang matang, Iya. yang sebagian besar juga dibina di Eropa, mayoritas di Belanda. Permainan secara teknik tentu lebih tinggi. Iya. Sekarang pelatihnya pun Iya. dari Eropa. Artinya kita nggak bisa dianggap sebagai underdog juga. Mungkin kuda hitam, Iya. kalau menurut saya. Iya, betul. Nah, kalau Itulah menurut lu mungkin gimana? dengan adanya pelatih baru ini dan juga yang perlu kita garis bawahi juga
ada kesamaan culture, bro. Kesamaan Yes. bahasa. Benar. Yang memang dulu digadang-gadang itu jadi sumber konflik bagi pemain dan juga pelatih. Nah, komunikasi. Itu memang menurut gue juga gue setuju. Itu sangat penting, bro. Iya, betul. Ketika sama strategi itu disampaikan oleh orang lain, beda rasanya. Beda. Lu dimarahin. Beda. Terus butuh ada translator. Iya. Terus disampaikan ke pemain yang bersalah. Itu rasanya beda tuh tekanannya. Itu kita perlu sepakat. Betul itu kan? kita perlu. Gue juga sepakat. Nah, disitulah yang mungkin menurut gue akan jadi kemudahan juga seharusnya yang bisa dimaksimalkan oleh dalam memberikan kita. Dalam memberikan instruksi, strategi, apalagi pada saat nanti bermain. Betul. Permasalahan itu seharusnya udah tidak ada. Kan? Betul. Langsung fokus ke permainan, langsung fokus strategi. Dan menurut gue juga seharusnya buat pelatih-pelatih timnas kita tidak begitu menemukan kesulitan untuk menyatukan kepingan puzzle ini, karena mereka itu juga yang gue rasa juga begitu. Iya dong, seharusnya seperti itu. Iya, gue rasa juga begitu kayaknya. Dan itu yang kita harapkan juga kalau menurut gue. Iya, benar. Gue harapkan bahwa mereka tidak akan membutuhkan waktu lama. Karena selain juga puzzle, seperti yang tadi lu katakan, experience. Beberapa pemain kita kan teman-teman sudah punya pengalaman bermain di round 3. Betul. Dan itu sedikit banyak akan memberikan mereka keuntungan. Modal bagi mereka main di Australia. Dan berita terakhirnya banyak sekali pemain dari Australia ini lagi cedera. Ya, kalau di istilahnya gym atau apa, itu muscle memorinya masih ada, bro. Ya masih ingat semua. Benar. Masih terekam dengan baik harusnya. Benar, dan yang gua baca tadi beritanya baru tadi pagi sebelum kita rekaman, bahwa ada video analis juga dari timnas yang akan datang. Wah. Nah, gak tahu gue salah atau benar nih, tapi yang gue baca kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau sudah ada analis juga, tambahan lagi ini untuk mempersolid lah tim kepelatihan kalau memang ada ya. Kan kadang-kadang netizen kita kan muat aja ke berita. Tapi gue sih tadi baca ada katanya akan ada video analis. Nah, kalau video analis ini ada, jadi kan bisa dilihat tuh pertandingan sebelumnya per pemain. Apa kesulitannya, ya kan, apa yang harus mereka benahi. Nah, gue ngelihat kalau dari beberapa pertandingan terakhir yang harus dibenahi itu di tengah ya, sektor tengah ya. Jarang banget bola dipegang lama. Iya. Nah, sekarang dengan adanya Tom Hay, Joey, ditambah Ivar, ditambah Kelvin kalau main di kiri, Sandy Walsh atau Eliano di kanan. Nah, seharusnya penguasaan bola kita persentasenya bisa lebih bagus. Bisa lebih bagus dong. Iya, lebih kuat lah dibanding pertandingan sebelumnya. Nah, menurut lu apa sebenarnya faktor sebelumnya yang kesulitan bagi para pemain tengah kita tuh untuk menguasai bola sehingga baru dapat bola tuh sudah kerebut? Yang sebelumnya. Jadi begini, baru dapat bola sudah direbut. Nah, lawan Australia tuh seperti itu di GBK. Baru pemain tengah dapat bola, direbut. Yang gua harapkan dengan pelatih baru ini, penguasaan bola lebih baik. Mungkin ada faktor skema permainan juga, bro. Kalau memang skema permainan mereka memang diharuskan untuk bertahan, defensif, itu gimana caranya untuk selalu buang bola keluar dari area pertahanan mereka. Atau kembalikan ke belakang. Kalau kembalikan belakang mungkin takut terlalu banyak resiko juga, lebih besar. Jadi mau tidak mau lebih baik keluarkan dari arena pertahanan. Nah, yang kalau nanti ini dengan pelatih baru, ini harusnya dengan skemanya pasti harusnya ada perubahan ya. Kalau tidak ada perubahan kan pasti banyak juga nih di netizen yang bilang, buat apa ganti pelatih? Buat apa? Kalau mainnya bertahan, gitu parkir kan. bis. Parkir bis apalagi. Itu jujur gue juga nggak mau. Tapi jujur ya, kalau kayak gitu, itu berarti kan sama aja ada tekanan berat juga bagi pelatih baru ini. Oh iya, untuk dapat poin. Ya seharusnya kan kalau bagi pelatih itu harusnya bebas ya. Kalau dia kayak taktik, gua hari ini mau main lawannya bagus, gua bertahan deh. Betul. Tapi kalau lawannya kurang bagus, wah gua berani menyerang. Lawannya lemah, gua total football, nyerang terus. Betul. Gitu dong. Betul. Nah, kalau sekarang kayaknya anti nih, nggak boleh bertahan. Jadi kalau bertahan, lo akan dapat respon jelek dari netizen. Karena bukan kita saja yang mengatakan ini, mayoritas. Kan? Mayoritas supporter kita pokoknya nyerang, dan itu gak gampang, teman-teman. Karena kalau menyerang itu resikonya akan lebih besar pada saat midfield kita ini terbuka. Tapi balik lagi, kalau ini kan kita bicaranya bukan liga, bro. Ini kan sebenarnya lebih ke sistem setengah kompetisi ya, putaran grup yang memang diharuskan untuk lebih menitik beratkan kepada hasil akhir ketimbang permainan. Itu yang memang udah gua pelajarin setiap gua nonton Piala Dunia, Euro, kita bandingin dengan liga ya. Kalau liga mungkin disahkan untuk kita punya konsep permainan filosofi yang bagus, yang kuat, yang menyerang.
Tapi kita lihat beberapa juara Eropa waktu Portugal jadi juara aja. Pragmatis juga. Pragmatis. Pragmatis. Iya kan? Betul. Argentina baru-baru World Cup pragmatis, iya, juga. pragmatis. Tapi menang, juara mereka. Betul. Bahkan adu penalti pun mental mereka kuat, mereka menang. Betul. Dengan sebelumnya Messi main menyerang nggak pernah juara. Iya. Masuk final kalah lawan Jerman. Betul. Jadi kan memang hukumnya tuh masih bisa kemana-mana. Nggak mesti yang menyerang itu pasti akan menang. Tidak seperti itu, gitu. Jadi gue juga mau bilang, kalaupun nanti timnas Indonesia harus ada bertahannya, itu bukan sesuatu yang haram. Bukan sesuatu yang tidak diperbolehkan juga di sepak bola. Betul, karena memang itu bagian dari rule of the game-nya atau law of the game-nya. Lo selagi tidak melanggar itu semua, sah-sah aja, aman-aman aja. Yang penting bisa mendapatkan poin. Betul. Tapi kalau defend pun bukan defend total, artinya dengan maksud adaptable, bro. Ya, untuk counter agak tinggi juga. Betul. Ya, agak tinggi sampai bertahan boleh, tapi abis itu bertahannya jangan terlalu dalam. Iya, jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam, jatuhnya parkir bis. Betul. Iya, setengah lapangan lah boleh. Dan yang gue perhatikan di sepak bola, kalau bertahan terlalu dalam, kesalahan itu lebih banyak loh. Betul. Karena udah panik duluan, karena para pemain tim lawan lebih dekat ke kotak penalti. Dan cenderung kebobolan akan jauh lebih besar. Dari long shot, Betul. kemudian deflected shot. Yes. Oke, ini yang satu hal yang menarik seperti yang tadi lo katakan di lini depan. Ole Romani sudah masuk. Oke, dia belum pernah main bagi Indonesia, oke? Banyak yang mengatakan berikut gua, ya kalau lu pemain yang berkualitas, ya lu gak perlu adaptasi. Jay Itzes, Tom Hay, Kelvin Verdong, main langsung bagus, Martin Pas. Tapi Ole ini baru sekarang mendapatkan menit bermain di Oxford. Ya, dia kalau nggak salah sudah mencetak gol, lupa gue. Kalau nggak salah cetak dia 1 gol ya, tapi timnya kalah kalau nggak salah. Tapi ini main di Australia, apa langsung dia dikasih starter? Nah, ini menarik juga. Ini kalau tadi kan gue udah bilang tuh, timnas kita di era pelatih yang sekarang ini mungkin akan jadi 0-0 lagi. Kalau dulu mungkin anggap aja ini restart lah. Jadi itu akan mungkin akan diberi kesempatan untuk Ole Romani akan menjadi starter karena kan main dari awal ya. Dari awal. Ini kan rasa baru. Kalau masakan nih koki nih, beda koki kan beda rasa, bro. Meskipun ingredientnya sama. Sama, iya, bumbunya betul, sama. Betul. Iya kan? Rasanya yang dihasilkan dari masakan tersebut bisa beda. Bisa beda. Dan gue yakin nggak tahu kenapa Lanzar, Pastor, Kluivert ini akan berani langsung mainin dia dari awal. Iya. Karena memang balik lagi timnas kita ini benar-benar masih baby ya yang ini ya. Iya. Cuma baru berapa match sih mereka secara belum lama. Kalau secara caps juga masih rendah secara caps. Jadi bukan sesuatu hal yang akan menimbulkan masalah ketika ada ornamen baru dimasukin dimainin gitu. Kecuali mungkin tim kayak kita lihatlah di liga-liga, misal Madrid ada pemain baru, mohon maaf belum bisa perlahan-lahan. Kecuali seperti Mbappe. Iya, Cristiano Ronaldo dulu waktu di MU bersama Ferguson disuruh bangku cadangan. Iya, bangku cadangan dulu. Nggak bisa langsung starter. Gitu. Betul. Perlahan-lahan. Oke, Oratmangun nggak akan main loh. Iya. Kan dia akumulasi. Sama siapa? Struik ya? Enggak, Oratmangun aja. Oratmangun doang ya? Oratmangun. Kalau nggak salah Habner ya? Habner merah ya? Habner Saudi ya kan, iya, Habner. Iya. Habner juga gak main. Akumulasi 2 itu. Nah, ini kan kita belum tahu juga nih, bro. Formasinya 4-3-3 atau 3-4-3. Tapi jujur bagi gua, ya mau lu pakai formasi seperti Pastor bilang. Iya. Lu lebih suka apa kalau dengan kalau gua gaya permainan dengan squad seperti ini? 3-4-1-2. 3-4-1-2 lebih balance. Jadi ada satu pemain yang free roll yang tiba-tiba muncul, 2 penyerang yang cepat, tengahnya ini kuat. Jadi sebetulnya gua nggak mau ngomong bertahan, tapi dalam recovery negatif kita punya banyak pemain. Dalam transisi positif kita punya banyak pemain. Lebih balance. Jadi 2 wingback harus tutup ruang, 2 wingback harus maju. Walaupun ini gak gampang, tapi taktik seperti ini taktik yang bagus. Dan taktik formasi ini juga dipakai oleh pelatih baru Australia. Jadi Australia itu belum terkalahkan, sama 3-4-1-2 juga dia. 3-4-1-2. Tony Popovic ini bahkan bisa menahan Jepang. Dan waktu main di Jepang mereka gak bertahan total. Mereka main compact, counter. Compact itu Jepang kewalahan itu. Karena jumlah pemain yang bertahan sama, jumlah pemain yang menyerang juga banyak. Mereka beberapa kali kalah dari segi jumlah pemain Jepang di pertahanan. Dengan formasi seperti ini. Karena semua maju, bro. Artinya hampir semua. Tapi waktu turun, hampir semua berada di belakang. Nah, ini taktik juga yang dipakai Belanda. Iya. Di Louis van Gaal, di Piala Dunia lalu, dan di Piala Eropa lalu.
dipakai formasi ini dipakai. Jadi coba Belanda mainnya bagus kan? Iya. Cuman Belanda tidak punya striker. Itu dia. Itu. Memang. Nah sekarang kita punya yang namanya Ole Romani. Nah ini yang gue harapkan dia bisa menjadi finisher. Ini kan masalah utamanya. Iya. Nah ini setelah lawan Australia kan kita akan lawan Bahrain. Sedikit aja lawan Bahrain. Kenapa? Karena sebetulnya yang supporter kita nih menunggu adalah pertandingan lawan Bahrain. Kan judulnya nih balas dendam, revenge. Iya, revenge. Iya. Padahal sih kalau menurut gua gak perlu pikirin revenge, pikirin menang aja. Menang aja bener-bener. Menang aja udah. Setuju. Mau menang 1-0 pun gak masalah. Gak masalah. Kita dapat 3 poin karena secara head to head Bahrain juga tahu Indonesia dan Bahrain akan main di Jepang. Bahrain kalah, kita dapat 1 poin di Australia bagus, tapi Bahrain ini kalau menurut gua harus menang kita. Di GBK kalau mau lolos ya, minimal ke round 4. Cuman yang menarik yang lagi rame nih di sosmed, pelatih Bahrain saja sudah mengatakan, wah lawan Indonesia nih berat. Hampir selalu sebelum pertandingan ada pemain baru, dan sepertinya kami akan menghadapi timnas Belanda. Nah kalau gue menangkapnya ini sesuatu, ini bukan ejekan kalau menurut gue. Walaupun kalau di sosial media ini semacam ejekan apa, kalau menurut gue ini nggak ejekan, enggak. Ini kekhawatiran dari pelatih Bahrain. Rasa takut mereka sebenarnya. Iya, ini sebenarnya kita akan melawan timnas Belanda, tapi kemudian dia mengatakan dia gak takut ya. Oke lah, itu dia harus mengatakan itu sebagai pelatih. Tapi gue ngeliat dari dia mengatakan selalu ada pemain baru, kita seperti menghadapi timnas Belanda. Kalau gue feeling dia udah takut duluan ini. Belum lagi supporter. Nah, lu melihat second match ini lawan Bahrain. Oke, lawan Australia. Kalau menurut gue bro, sebelum kita ke Bahrain, 1 point akan terasa seperti 3 poin. Nah, kalau menurut lu gimana? Australia dulu. Kalau untuk Australia 1 poin itu harga mati. Oke, means targetnya 1 poin itu udah bagus, udah wajar lah. Udah wajar. Dan bisa dikasih apresiasi sangat tinggi. Iya dong. Lawan Australia. Untuk lawan Bahrainnya nggak tahu kenapa di kepala gue wajib 3 poin. Iya sama. Kalau kita mau lolos. Iya kalau mau lolos. Dan gue nggak tahu kenapa dari putaran pas kita dapat poin lawan Australia kalau nggak salah. Kedua match kedua. Dan juga kita dapat poin 1 poin di Arab. Oh di Arab. Pertama di Arab. Kita dapat poin, terus abis itu Bahrain, terus baru Australia. Enggak, Australia baru Bahrain. Oh Bahrain ya. Iya Bahrain. Terus China kita kalah. Dapat 3 poin semua tuh dari 3 negara itu. Gua nggak tahu kenapa, mending langsung federasi dan juga sepak bola Indonesia bikin target langsung 2 aja. Posisi 2 itu akan sangat masih terbuka. Realistis. Sekarang sangat ini masih terbuka. Karena daripada posisi 3 itu akan jauh lebih sulit nantinya, bro. Iya. Ke round 4. Mending perang sekarang gitu loh. Habis-habisan di sini. Walaupun secara logis kita berpikir di round 4 nggak ada tim-tim kuat karena seharusnya tim unggulan kan lolos. Iya. Dari round 3 ini. Tapi tetap deg-degannya lebih. Oh, lebih deg-degan. Kalau kita kehilangan 1 momen itu bahaya, bro. Kalau ini kan kesalahan dikit kita masih bisa perbaiki. Jadi kalau di Australia 1 point, anggap aja Bahrain kalah lawan Jepang. Betul. Lawan Bahrain kita menang. Terus Australia di next match-nya itu let's say imbang lah. Iya. Gua belum cek lawan siapa, imbang. Kita posisi 2 loh. Itu, bro. Belum lagi nanti China kita harus menang. Itu dia. Bisa kita loh yang masuk, bisa Indonesia masuk langsung loh. Itu. Kalau gue di kepala gue skemanya seperti itu. Jadi daripada mengambil resiko besar, tahu-tahu nanti salah, kalah di Australia, mendingan target 1 poin itu gue juga feeling betul. Hajar Bahrain. Dan kita harapkan Bahrain kalah lawan Jepang yang feeling gue akan kalah karena Jepang akan lolos. Kalau menang kan, lolos langsung World Cup. Dan Australia imbang atau kalah lah di match mereka. Iya, ini lawan Australia boleh lah pelatih ini nggak langsung gaspol. Ya, agak masih bisa kita memahami lah. Masih bisa. Yang penting curi poin 1. Iya kan. Nanti lawan Bahrain gas. All out. Nah, feeling lu lawan Bahrain ini bukannya akan ada pressure besar bagi para pemain kita. Kan harus menang nih. Iya, pasti. Belum lagi supporter kita bilang balas dendam. Bahkan ada yang ngomong begini. Ada yang kirim DM, coba wasit yang itu aja suruh pimpin. Ya kan nggak mungkin, ya kan dikasih dia lagi, kan pasti wasitnya beda. Nah, yang menarik gini bro, oke, Indonesia memang main di GBK, kita main di kandang. Tapi dengan sejumlah pemain e-board kita, ini jatuhnya rasanya belum tentu rasa kandang 100% bro. Karena mereka juga mungkin ada beberapa pemain yang baru bermain di kandang. Dengan begitu banyak penonton bahkan yang belum pernah mereka merasakan sebelumnya. Martin Paes, Jay Itzes, Hilgers, mereka terpukau. Itu benar. Mereka mengatakan kemegahan itu. Gelora Bung Karno. Kevin Dix juga mengatakan itu. Iya, seperti itu. Dengan kemegahan para supporter pencinta sepak bola Indonesia. Betul. Mereka sangat loyalitas sekali, mereka sangat die hard, mereka sangat cinta sekali. Dan itu kan mungkin mereka juga kaget. Wow,
ternyata seperti ini. Apakah itu bisa menjadi beban? Banyak yang mengatakan menjadi beban. Semoga responnya ini ke pemain kita ya, meskipun mereka baru juga atau mungkin merasakan bisa diubah jadi sebuah energi yang positif, bro. Iya. Itu yang kita harus kita harus harapkan. Harapkan lawan Bahrain. Lawan Bahrain. Biar bisa menang 1-0 pun kalau bagi gue udah gak masalah. Karena kan balik lagi secara psikologis sebenarnya pemain-pemain kita ini asing datang ke sini tuh. Iya, datang ke sini. Karena memang lebih lama mainnya di Eropa. Iya, kan? kecuali Egy, kan? Yang memang sudah terbiasa main di GBK. Betul. Karena dari jumlah caps-nya juga kan para pemain abroad ini kan belum banyak bermain. Iya. Belum sering lah bermain. Betul. Apalagi ngelawan Arab Saudi itu, tapi itu mereka all out sih lawan Arab Saudi. Itu kalau kita gak menang lawan Arab Saudi, aduh, bahaya. Kalau apalagi kalau kalah, iya, nggak lolos. Nggak lolos, betul. Tapi sekarang kita punya peluang. Oke, kalau lawan Bahrain, feeling lo? Poin penuh, bro. 3 poin dapat. 3 poin. Biar kita bisa lolos ya. Gua nggak tahu kenapa bisa minimal 2 gol. Oke, kalau bagi gue, bro, gue harapin lawan Australia draw dan lawan Bahrain menang. Kalau kita bisa mendapatkan 4 poin ini, maka menurut gue Indonesia on course dalam jalur lolos ke World Cup. Kalau 4 poin, amin. Ya, dengan semua pemain fully fit, apa ini semua ya, dan tidak ada kendala berarti lah ya. Dan jujur walaupun ya sekarang kita tahu pelatihnya baru, tapi yang selalu gue katakan kalau juga offline, siapapun pelatih, siapapun pemain, gue akan tetap dukung. Dan gue selalu bilang gini juga, ketika kita nanti sukses lolos, kita rayakan, kita ucapkan selamat, tapi jangan pernah melupakan jasa yang sebelumnya. Iya, itu memang ada. Jasanya memang ada dan itu fair. Itu kita harus fair, ada. Tapi yang baru ini juga harus kita apresiasi. Kalau dia bisa membawa Indonesia ke World Cup, dan itu harapan kita. Betul. Bahwa dengan adanya pelatih baru ini dia bisa membuat permainan lebih baik lagi dengan harapan bisa lolos. Tapi selain itu pun kita harus melihat taktiknya, strateginya itu seperti apa. Jadi ini gak mudah bagi mereka. Tapi kita sebagai supporter, kalau menurut gua, bro, kita harus mendukung. Setuju. Jangan juga kita harapin hal-hal yang jelek. Justru kita harus berharap, ayo Indonesia menang. Betul. Sampai gue datang ke GBK nanti, gue akan dukung. Lawan Bahrain, iya kan? Iya, pasti. Kalau Australia banyak juga yang pergi loh. Iya, banyak. Kalau nggak salah ada dari sini sampai 1.000 orang lebih loh. Tapi banyak juga teman gue yang visanya sekarang ini ada ditolak. Iya, kenapa ya? Gue nggak tahu, mungkin negatif thinking nih ya. Negatif thinking menurut gue, mungkin Australia agak mengurangi supaya biar jangan banyak di sana udah. Banyak. Biar jangan berisik, biar supporter kita aja. Iya. Memang ada yang cerita, itu lagi rame, ada yang cerita di YouTube. Pada ditolak-tolakin, bro. Iya, pada ditolak-tolakin. Iya. Katanya ada sekitar 400, nggak tahu nih bener atau enggak. Iya. 400-an atau berapa yang nggak tahu ya, bener atau enggak ya. Namanya orang kan tapi kalau bisa nulis. temen dan media yang gua kenal dekat ada yang ditolakin. Ditolak? Padahal media? Media. Wah, katanya nggak cukup waktu atau ada sesuatu yang kurang, ya udah jadi. Iya, susah sih benar-benar. So, Ibnu, ada pesan-pesan apa ke supporter Timnas Indonesia sebelum kita mengakhiri episode ini? Silakan bisa disampaikan ke kamera. Untuk para viewers Bola Bung Binder dan juga Bincang Bung Binder bareng Bung Binder, kita terus dukung Timnas Indonesia. Siapapun, dari manapun, selagi ada Garuda di dadanya, kita harus tetap dukung. Dan gue yakin merah putih sudah mengalir di darahnya, dan ini kita diharapkan untuk menjadi sebuah satu kesatuan yang bisa mencetak sejarah. Bukan cuma pemain, bukan cuma pelatih, bukan cuma federasi, tapi kita semua untuk mendukung sepak bola Indonesia bisa terbang lebih tinggi lagi ke pentas dunia. Itu yang gue harapkan. Jadi apapun nanti ada jatuh, bangun, kita harus tetap ada di belakang mereka semua. Iya, betul. Artinya dalam hal ini juga, bro, kita harus memakai cara-cara yang positif untuk mendukung Timnas, dan jangan sedikit-sedikit menghujat atau menghina. Paling males banget gue baca komen-komen begitu. Kalau gue juga banyak, tapi kan gue gak peduli. Tapi jangan ke pelatih dan pemain. Ya kan, hindari kata-kata sampah ya kalau menurut gue. Hindari kata-kata sampah ketika kalian ingin menjadi supporter sepak bola yang dewasa. Gunakan analisa Anda, gunakan kata-kata yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Yes, betul, betul. Iya, bisa dipertanggungjawabkan, dan jangan asal ketik. Ya kan, orang kan ngasal ketik itu nanti kalau kita laporin nangis. Nah, itu kan susah juga. Betul. Oke, tapi yang penting kita berharap tanggal 20 ada poin. Ada poin. Tanggal 25 3 poin. 3 poin. Nah, udah. Wajib 3 poin. Habis itu kita ketemu lagi. Di sini. Siap. Ya kan, lu harus gue panggil lagi. Oke, thank you teman-teman telah menonton episode terbaru, dan saya kembali ingin menyapa
Ini sahabat saya yang luar biasa nih, ya. Top, Oke, top, Bung. kita harapkan Indonesia menang. Menang. Ya, menang lawan Bahrain, imbang lawan Australia. Yes, glory Indonesia. Oke, sorry sebelum tutup, ini dong slogan channel gua. Apa? No hate, No hate, no politics, no politics, only football. only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Mantap Bung Binder. Thank you. Thank you.